kita nih, kayak aku gitu ya. Aku nggak punya kalian secara spesifik yang di bidang tertentu. Nah ya udah, pakai background aku sebagai ibu rumah tangga. Target aku ya berarti nggak jauh dari ibu rumah tangga. Entah yang mau pakai lagi, misalnya aku jual template keuangan, worksheet anak, aku carinya berarti ke orang yang pakai lagi, yang butuh produknya untuk anaknya, kayak ke orang tua. Kalau aku jualnya untuk reseller, berarti aku fokusin target utama aku tuh ke ibu rumah tangga. Kak, tapi bisa nggak orang lain itu beli produk kita walaupun target kita itu secara spesifiknya misalnya aku ke ibu rumah tangga? Ya, kemungkinan itu bisa jadi, ya. Tapi tetap kita harus bikin satu fokusnya itu ke target utama kita yang kita pakai sesuai backgroundnya kita ini, teman-teman. Gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Karena misalnya gini deh, aku ibu rumah tangga, aku kasih contoh ya. Misal aku ibu rumah tangga, target aku ke mahasiswa misalnya yang mau jualan produk digital juga. Nah, aku masuk konten aku tuh agak susah nanti promosinya, karena aku nggak bisa kasih POV sebagai mahasiswa. Aku cuman bisa kasih POV aku sebagai ibu rumah tangga yang dari rumah ngurus anak, bisa mau dapetin penghasilan tambahan. Tuh aku bisa ngangkat keresahan itu ya sebagai ibu rumah tangganya. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Coba aku tanya, takutnya aku jelasin panjang-panjang ntar kalian bingung lagi. Paham Kak. Paham ya? Berarti ujung-ujungnya mereka juga nantinya juga mungkin jual lagi gitu ya. Enggak. Bukan harus ini, bukankah harus, makanya tadi aku bilang nih, teman-teman target itu mau ke yang pakai produknya aja atau mau ke yang jual lagi atau reseller gitu. Tapi tetap iya kalau misalnya reseller gitu. Iya, kalau reseller itu udah pasti itu udah pasti mau jual lagi kalau ke reseller. Tapi kalau ke yang ke yang cuman pakai produknya aja, itu ya udah pasti dia nggak butuh informasi tentang gimana cara masukin produknya. Tuh dia, teman-teman, nggak butuh yang kayak gitu, cuman butuh informasi terkait produknya aja gitu ya. Cuman masih bingung narik traffic sesuai yang kita arahkan. Oke, nanti kita bahas ya. Sampai sini dulu nih, teman-teman. Udah ya? Udah ngerti? Nah, nanti itu soalnya mempengaruhi kontennya teman-teman. Kalau target teman-teman ke orang yang mau pakai, berarti tuh kok edukasinya bukan edukasi tentang seputar link ID, cara dapetin uang dari jualan produk digital, tuh bukan konten yang kayak gitu. Kalau teman-teman targetnya ke orang yang mau pakai produknya, benar-benar pure mau pakai ya, konten yang paling masuk, ini balik lagi sesuai produk yang mau dijual ya. Kalau worksheet maksudnya pokoknya produk digital anak itu masuknya ke konten-konten edukasi parenting. Konten-konten edukasi parenting itu udah paling benar kalau teman-teman targetnya ke jualan worksheet pure ke orang yang mau beli produknya aja, mau pakai gitu ya, maksud aku nggak buat dijual lagi. Oke, itu yang pertama. Kalau teman-teman mahasiswa kayak tadi misalnya aku contohin, berarti kalau target teman-teman yang untuk dipakai aja ya berarti uh, lebih ke kontennya itu lebih ke pemanfaatan produknya teman-teman itu seperti apa. Misal kayak tadi jual prom AI untuk bikin skripsi, ya udah berarti teman-teman ngebahas caranya maksimalin prom itu untuk membuat skripsi. Gimana nih cara pakainya, prom apa aja yang harus dimasukin, itu teman-teman bikin kontennya seputar itu. Gitu, supaya orang yang follow teman-teman, orang yang butuhin informasi itu, yang butuh produknya teman-teman itu akan masuk ke trafficnya teman-teman. Tadi kan yang bilang masih udah tahu target marketnya tapi bingung untuk narik traffic sesuai kebutuhan target marketnya masing-masing. Nah, itulah caranya, isi konten kita harus fokus. Semakin fokus, semakin spesifik target marketnya teman-teman, itu akan lebih memudahkan kalian dapat traffic sesuai apa yang teman-teman targetkan gitu ya. Kalaupun ada yang beli di luar itu bonus ya, tapi tetap target utamanya itu kita harus pilih salah satu dulu gitu, teman-teman ya. Sampai sini lagi ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak mau tanya. Boleh. Kalau misalnya target kita kan ibu rumah tangga. Oke. Nah, kalau misalnya yang kita jual itu selain worksheet anak, terus kita bikin kayak resep-resep masakan, terus tips-tips, pokoknya yang tugas-tugas ibu rumah tangga kayak gitu itu boleh ya Kak? Boleh, kayak template keuangan gitu ya, ebook parenting, itu boleh banget.
Sebenarnya kalaupun Makasih, Kak. teman-teman punya produk yang nggak nyambung juga itu nggak apa-apa kalau cuman ada di etalase aja ya. Itu nggak masalah. Cuman yang nggak boleh dicampur itu kontennya sih. Lebih ke situ sebenarnya. Oh gitu. Ah, ah. Iya Kak, makasih Ya, Kak. sama-sama Kak. Ada lagi teman-teman? Kak mau nanya lagi. Kedengeran nggak? Ya, gimana? Halo. Kan Ya. kakak bilangnya kan harus ya soal posisi sekarang aku posisi kayak kakak ya rumah tangga cuma teman-teman aku Nggak kedengaran Kak, sorry Kak. Siapa Kak Kedai ini? Suaranya nggak jelas. Boleh diulang Kak? gini Mak udah kedengeran nggak? Ya, Belum ya? udah jelas. Oke. Ya, gini profesi saya sekarang posisinya kan sama kayak kakak ya ibu rumah tangga. Oke. Cuman saya juga banyak ada kenalan itu kayak anak-anak muda tapi dia itu gimana ya masih kayak pengangguran gitu loh. Nah kalau seandainya tanya campur itu tetap nggak bisa ya nggak masuk ya. Oke, kan itu lingkungannya teman-teman kakak aja kan ini kita ngebahasnya itu ke konten. Kita lagi ngebahas gimana caranya nargetin orangnya itu trafficnya bukan dari orang yang kita kenal. Kalau dari yang kenal mah ya udah tawarin aja produk yang cocok sama mereka, udah selesai. Nah ini kita gimana caranya ngebentuk pasar kita sendiri gitu teman-teman. Ya itu kita hasilkan dari konten kita yang sudah punya target spesifik gitu. Paham nggak Kak? Gimana? Aku juga tapi dia posisinya kan beda sama aku dia belum nikah belum berkeluarga belum jadi IRT gitu. Oke. Kan akhirnya kan produknya kok cuman buat IRT gitu loh maksudnya nanti bisa dicampur di itu ya linknya cuman nanti aku bikin kontennya harus lebih spesifik gitu maksudnya. Kan ini kakak lagi misalnya mau nawarin ke teman-temannya kakak gitu yang beda background sama kakak gitu, maksudnya gitu nggak? Iya. Oke, kalau itu mah kakak langsung nawarin to the point aja produk yang memang apa yang mau ditawarin saat itu, nggak perlu spesifik juga nggak masalah. Walaupun kakak nih kayak aku gini, aku ibu rumah tangga, temen aku misalnya ada yang belum nikah atau ibu rumah tangga juga tapi belum punya anak gitu ya. Nah, ya berarti teman-teman mau nawarinnya apa nih selain worksheet anak? Tawarin misalnya template keuangan. Ya udah tawarin aja nih jelasin di promosi status. Biasanya kan kalau orang kenal ngeliatnya dari status bukan dari konten ya. Ya udah tawarin kayak aku punya template keuangan gini-gini jelasin manfaat dan segala macamnya. Gitu. Jadi nggak perlu nentuin target. Kalau itu mah kakak langsung aja kan kenal juga orangnya. Gitu. Ini kan aku lagi ngomongin target market yang harus kita bentuk saat kita ngonten supaya teman-teman yang lihat konten kalian itu sesuai sama yang diharapkan gitu ya. Orang-orang yang lihat konten itu bukan dari orang yang kenal kita aja, makanya kita harus bikin target yang spesifik. Itu sih tujuan konten tuh lebih ke situ sebenarnya. Soalnya ya Kak, kenapa ya walaupun seandainya aku cuman gimana ya kayak masih jiwa muda gitu loh Kak, masih pengen kumpulkan kadang sekarang kan banyak ya maksudnya anak muda yang kayak pengangguran, aku juga kayak pengen ngajak kayak di situ walaupun profesi aku IRT gitu. Maksudnya nih kakak mau ngajak bisnis juga gitu, mau ngasih tau peluang ini gitu maksudnya atau? Ya kayak gitu. Kalau itu ya kalau misalnya ini kan kalau ini kan ini ya lebih ke orang kenal. Ya berarti kakak bisa kasih sisi yang bisa dijelasin misalnya ini ada peluang ini, kamu punya kalian apa bisa jual sesuai backgroundnya kamu gitu. Kakak lebih ngejelasin kayak aku nih gitu, kakak ngeposting sendirinya tuh kakak tahu punya informasi tentang bisnis ini, informasin aja ke dia apa yang bisa dijual dari posisi dia sekarang, dari keahliannya dia mungkin kalau ada gitu sih, lebih ke situ Kak. Gitu, paham nggak Kak Kedai? Nanti kalau bingung dijapri lagi ya, aku jelasin ulang deh ya. Tanya lagi pokoknya harus sampai ngerti ya. Jadi kalau ini tuh sebenarnya aku lebih ngejelasin ke konten sih teman-teman. Kalau teman-teman misalnya Kak aku
ibu rumah tangga, tapi teman-teman aku rata-rata bukan ibu rumah tangga. Nah, itu kita lagi nggak ngomongin promosi buat ke teman-teman kita sebenarnya, teman-teman. Ya, kita itu bikin konten itu supaya kita ngejangkau orang yang bahkan nggak kenal kita, yang di ujung kota situ ya, di ujung pulau gitu ya, bisa dapetin informasi kita, dapetin konten kita, kenal kita dari konten yang kita sharing, dan akhirnya mau beli produk kita gitu. Tapi kalau teman-teman nargetinnya cuma ke teman, mendingan promosinya pakai status aja atau nawarin langsung gitu sih. Nggak perlu teman-teman nentuin target market, itu juga bisa sebenarnya gitu. Itu ya, kedai lebih ke situ sih ya. Ya, makasih. Ya, ada lagi Kak Harleni nih, Mau boleh. nanya Kak, mau Siapa tanya. duluan nih? Itu kalau nggak apa-apa dulu Kak ini dulu. Oke, Oh boleh. ya, makasih. Ini Kak, misalnya kan kita kan mau promosi melalui konten via TikTok gitu kan. Itu bagusnya kita bikin akun baru atau lanjutin akun yang lama gitu? Oke. Kalau akun itu sebenarnya teman-teman boleh pakai yang lama selama akunnya itu nggak aktif. Maksudnya aku bukan nggak aktif konten ya. Sudah suka konten tapi isi kontennya masih random. Itu yang pertama. Iya, Atau random. teman-teman ya boleh berarti. Atau teman-teman udah coba Affiliate juga gitu. Kenapa? Iya. Ya, atau Ada teman-teman udah affiliate coba juga. affiliate nih di akunnya teman-teman, tapi affiliate-nya nggak jalan. Iya. Nah, itu boleh tuh. Iya. Pakai akun itu nggak masalah. Jalan sih tapi nggak terlalu gitu. Oh, udah. Berarti berarti nanti coba deh Kakak kirimin ke aku deh nanti linknya. Nanti aku cek dulu, soalnya aku kalau pertanyaan kayak gini aku harus ngeliat profilnya teman-teman juga sih. Baru aku bisa nentuin ini gitu. kira-kira bisa dipakai akun yang lama atau teman-teman ganti akun. Gitu. Oh gitu. Ya. Itu nggak harus ke bisnis nggak ganti akunnya nggak? Justru aku sebenarnya nggak nyaranin teman-teman untuk pindah akun ke bisnis. Kan banyak nih teman pemula tuh yang buru-buru pengen biar linknya bisa ditaruh di bio. Nah, padahal nih awal-awal itu aku aja promosi itu lebih banyak orang check out itu bukan karena klik link di bio aku. Bahkan sampai sekarang kalau aku promosi nih ya teman-teman, itu aku jarang banget ngarahin orang untuk langsung klik link di bio aku, kecuali pada saat live. Kalau live itu memang sangat kepake tuh, link di bio itu sangat kepake kalau teman-teman promosi lewat live. Tapi kalau nggak di live, promosi pakai konten itu sangat nggak terlalu kepake. Biasanya aku itu nawarin malah aku langsung ngasih link produk yang aku tawarin pada saat itu lagi bikin konten tentang apa, produk apa yang lagi aku tawarin hari itu. Nah, kalau ada yang mau ya aku langsung arahin link check out produknya, jadi biar orang itu lebih nggak nyari-nyari nih, dia pas iya Kak silakan klik aja link di bio aku. Nah, dia nanti klik link di bio terus nggak dapat produknya, dia bingung, akhirnya dia nggak jadi CO malahan karena dia bingung harus milih mana nih produk yang tadi diomongin di konten yang tadi gitu ya. Jadi kita ngecilin aja, jadi sebenarnya gini teman-teman, fokus ke hal-hal yang bisa dilakuin aja dulu. Kalau yang belum bisa nggak usah gitu, karena aku pun waktu bisa nautin sampai aku bisa nautin link di bio ya sabar, nyari aja dulu followers gitu ya teman-teman ya. Oh, berarti linknya kita taruh di deskripsi gitu, di konten? Bukan. Jadi kalau aku biasa tekniknya itu aku suruh komen, misalnya mau kalau mau akses produknya komen mau gitu misalnya, nanti dia komen nih. Oh gitu, Ya, di nanti DM dia aja komen, gitu ya? iya, dia komen baru aku bales nih, aku DM aksesnya ya Kak. Nah, aku DM deh ke dia, Kak ini akses produknya, langsung di copy linknya baru dibuka di browser. Nanti dia buka langsung dapet tuh produknya langsung di CO gitu. Jadi dia nggak harus cari-cari lagi produk yang mana gitu sih sebenarnya. Jadi teman-teman jangan keburu-buru, nggak usah terburu-buru, karena pun kalau teman-teman bisa udah nih akun baru ganti akun ke bisnis, bisa nautin link di bio, itu cuma sementara. Kalau dalam jangka waktu tertentu teman-teman belum berhasil dapetin 1000 followers juga, itu akan ditarik lagi sama si TikTok, linknya akan hilang otomatis, kayaknya sebulanan ya link itu akan hilang tiba-tiba nih pasti gitu. Jadi teman-teman pakai yang natural aja. Iya gitu, jadi mendingan nanti aku kirimin profil apanya aja. Boleh Profil Japri aja. Oke. Makasih ya Kak. Ya sama-sama. Ada lagi Kak, siapa tadi yang mau nanya tuh? Kanita ya? Kak, aku Kak. Ya silakan. Kalau misal aku targetnya ibu rumah tangga yang punya anak nih, mau dapat penghasilan tambahan, berarti kan targetnya kayak buat jual lagi gitu ya. Kalau di konten aku selingin juga kayak edukasi atau ini biar anak
bisa CO worksheet anak itu boleh gak gitu? Oke. Karena aku juga ada jual worksheet anak gitu. Oke. Sebenarnya kan itu jual worksheet, makanya gini kan kayak aku nih, aku jual worksheet, tapi kalau sekarang kan aku targetnya udah lebih ke orang yang mau jual lagi, reseller gitu ya teman-teman. Makanya kenapa produk aku ada hak jual kembalinya, aku tulis ada hak jual kembalinya. Nah kalau di awal sebenarnya teman-teman, aku nggak saranin teman-teman dicampur-campur dulu kontennya. Nanti ada edukasi tentang ke orang yang mau pakai produknya, nanti ada edukasi ke orang yang mau jual lagi. Nah itu nanti susah dapat trafficnya teman-teman. Nanti akun algoritma TikToknya teman-teman malah bingung, ini sebenarnya target marketnya siapa sih gitu. Malah nanti teman-teman waktu misalnya bikin promosi jualan, malah akhirnya karena yang nontonin konten teman-teman nggak sesuai target marketnya, akhirnya nggak laku malah gitu. Kalau teman-teman udah nentuin target market A, ya berarti isi promosinya, isi kontennya semua tertuju ke target market A gitu, nggak bisa dicampur-campur. Kalau mau dicampur itu nanti kalau teman-teman sudah punya banyak followers, misalnya udah bangun akun 20.000 followers minimal gitu ya, itu kalian udah punya target market spesifik banget kayak gitu, boleh nanti sesekali diedukasi ke niche yang lain atau target market yang lain, boleh. Itu pun sesekali, nggak boleh lebih banyak dari edukasi atau konten yang seharusnya teman-teman posting di niche-nya teman-teman kayak gitu, cuman buat selingan aja gitu Kanita. Jadi kalau teman-teman misalnya udah nentuin targetnya ke yang jual lagi, ya berarti kontennya teman-teman fokus. Nggak bisa tiba-tiba ada konten manfaat membacakan buku dongeng ke anak gitu, tiba-tiba ada konten cara bikin akun link ID, tiba-tiba ada lagi konten cara dapetin penghasilan dari produk digital. Nah itu udah nggak jelas tuh kalau kayak gitu ya. Jadi pilih dulu satu, sabar teman-teman. Jadi jangan kayak pokoknya ini kalau bisa kesini kenapa harus satu. Nah nggak bisa tuh, semakin teman-teman banyakin target market teman-teman, semakin susah nanti jualannya. Karena aku udah pernah coba waktu itu, nggak terlalu spesifik, aku cuma nargetin ya semua orang yang mau jualan produk digital misalnya. Nah itu tetap nggak bisa, walaupun aku udah nargetin ke orang yang mau bisnis gitu ya, mau jual produk digital, tapi aku nggak spesifik lagi. Karena kalau aku lebih spesifik ya aku sebagai ibu rumah tangga, targetnya ke ibu rumah tangga. Nah kalau kayak gitu akan lebih gampang lagi nanti gitu Kanita, paham nggak kira-kira? Oke, makasih Kak, paham. Ya, thank you. Ada lagi teman-teman? Kak, Ya. mau nanya Kak, jadi kita emang harus fokus ke satu konten ya Kak? Kalau misalnya kan saya guru SD ini, saya mau jual produk kayak bahan ajar SD, misalnya kayak modul LKPD. Terus kalau misalnya saya mau buat worksheet juga untuk anak-anak yang baru membaca gitu, bisa nggak Kak? Apa emang fokus di kelas 1, 2, 3 gitu aja? Oke, gini, kan teman-teman produk itu sekali lagi boleh banyak ya isi produk teman-teman di etalase link ID teman-teman tuh mau dicampur banyak jenis juga nggak masalah. Cuman kan tetap nih kita punya satu target market. Misalnya nih kakak kan udah punya target market guru, karena mau jual fokus produk utamanya tuh modul ajar atau LKPD itu kan. Nah berarti kan kontennya tertuju ke pada guru-guru ya. Nah nanti kan isi kontennya itu seputar gimana caranya biar sesama guru itu mau follow teman-teman. Nah isi kontennya berarti edukasi tentang LKPD, gimana caranya bikin modul ajar, gimana caranya untuk biasanya kemarin aku ngasih konten itu bikin edit pakai Canva, bikin modul ajar. Nah pokoknya tutorial kayak gitu yang akan teman-teman posting. Nah kalau teman-teman bilang tapi produk aku juga ada isinya itu ya, isinya itu ada worksheet anak. Nah itu sekali lagi bonus teman-teman. Mungkin nanti di sisi live-nya teman-teman ada guru yang lagi mau beli untuk produk worksheetnya untuk dipakai sama dia untuk ngajar buat muridnya misal. Nah itu bonus, tapi teman fokus tetap ke produk utama yang mau teman-teman tawarkan. Fokus harus satu ke target market utama dulu. Kalau ada yang beli di luar itu bonus aja teman-teman, bisa teman-teman tawarin, nggak masalah. Sesekali bikin konten nawarin misalnya, tapi tetap ya dengan target market yang sama. Misal aku lagi misal kakak kan biasanya nawarin LKPD, jualinnya produk utamanya LKPD, misal lagi mau nawarin worksheet. Nah berarti edukasinya tuh nyambungnya ke informasi yang dibutuhkan guru-guru. Misal guru-guru tuh butuh
referensi untuk mengajar bahan pembelajarannya dari mana gitu. Nah, worksheet kalian itu jadi solusi gitu sih sebenarnya Kak, bisa masuk ke situ, tapi tetap sisi target marketnya itu kita fokus ke satu dulu. Iya sih Kak, tapi kan kadang ada konten-konten kreator yang ngasih gratis gitu kan, jadi kan kadang kalau ada yang berbayar pasti